Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Queen Tarot Semesta here. Oke guys, hari ini kita akan ngebahas tentang perasaan dia yang terdalam saat ini untuk kamu ya. Ada apa untuk kamu ya, perasaan dia terdalam untuk kamu saat ini. So, this is only fun reading. Perlu diingat ya, hanya buat have fun, hanya buat seru-seruan ya. Jangan terlalu ngebawa serius, apalagi ngebawa baper ya guys. Mohon bijak ya, soalnya banyak yang bilang kak gak resonate gitu kan, berarti energimu ada di pihak lain gitu ya. Jadi kalau misalkan dari pihak nomor 1 atau pihak nomor 2 di antara itu nggak ada yang nggak cocok, berarti energi kamu masuk ke dalam pihak lain. Oke? So di sini kalau kalian lebih pingin detail bacain energi kalian juga bisa book personal reading gitu. Oke guys, so ada 2 file depan kalian ya, nomor 1, nomor 2. Gunakan insting dan intuisi, kita akan melihat perasaan dia saat ini. Kamu perasaan dia tuh sebenarnya gimana sih? Kepo-kepo nggak sih kalian ya dengan dia, dengan orang yang kalian fokuskan tentunya, dan apa yang sedang dia lakukan sekarang ya. Oke, karena ini hanya fun, jadi mohon bijak ya. Energi yang keluar itu buat have fun aja gitu. So kita akan ambil dari kartu tarot juga tentunya, karena tetap saja walaupun ada oracle card, tarot is number 1 for me. Okay guys, wait up. Okay. Okay guys, nomor 1. Okay. Nomor 2. Oke guys, silakan kalian pilih. Kalian bisa pause video ini, lalu kita akan mulai readingannya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke guys, ini deck nomor 1. File nomor 1, di sini ada apa? Dari kartu tarot dulu kita baca. Di sini ada Two of Wands, perasaannya dia. Wow, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Five of Swords. Oke, ini sedih. Dan ada Knight of Wands. Ya. Ini sedih guys. Jadi perasaan dia saat ini dia kayak menunggu saja. Berusaha untuk tetap yakin kalau memang kamu adalah orang yang ditakdirkan semesta buat dia. Dia energinya nunggu, pasif, gak tahu harus melakukan apa. Dia tuh bangun untuk beranjak aja tuh bingung. Seakan dunia itu udah gak adil. Aku merasa ini adalah mantan. Aku merasakan energi Gemini, Libra, Aquariusnya gede di Aquarius. Jadi memang dia sangat introvert ya. Dia bisa dibilang sangat kaku. Bahkan gini, kalian putus sebenarnya cuma salah paham. Well sih, beda pendapat atau beda masukan ya. Mungkin dia waktu itu mikirnya ke A, kamu mikirnya ke B. Jadi kalian cekcok, putus. Dan di sini dia itu mau move on dari kamu itu susah. Ibarat kata gini, ketika dia udah pingin mencoba move on, ingin sekali punya perubahan kehidupan, terus berusaha untuk move on dari kamu, terus berusaha untuk tidak melihat kamu lagi dan berusaha untuk membuka hati, itu semakin ngebuat dia ngerasa jatuh, semakin ngebuat dia ngerasa hampa, dia semakin
kayak bingung gitu, seakan this is what I want gitu. Dia mempertanyakan dirinya sendiri bahkan, apakah ini yang aku mau? Apakah dengan cara melupakanmu everything is going well? Tapi ternyata enggak. Semakin dia berusaha untuk melupakan diri kalian, semakin dia berusaha untuk tidak memikirkan kamu, pikiran-pikiran itu selalu muncul. Pikiran-pikiran kenangan kalian selalu ada. Jadi memang dia semakin kayak berusaha lari dari kamu, berusaha lari dari perasaan dia. Dia akan semakin teringat tentang kamu, tentang apapun yang pernah kalian lakukan bersama. Aku merasa ada energi kesepian, energi healing yang begitu dalam, energi alone, lonely, feeling inside of him itu rapuh. Ya, aku merasa energinya banyak kan cowok, dianya. Energinya rapuh dan dia nggak tahu harus mau utarakan ke siapa. Orang-orang nggak akan mengerti perasaan dia. Orang-orang cuma bilang, iya lo sabar ya, lo baik-baik ya. Tapi jawaban seperti itu sebenarnya nggak dia cari gitu. Jawaban yang seperti itu sebenarnya yang nggak mau dia harapkan dari orang-orang sekitar. Dia tuh mencarinya emang harus dari diri dia sendiri. Apa sih sebenarnya yang dia mau gitu. Ini sedih karena penantian dia ke kamu tuh bertahun-tahun. Tapi entah kamunya udah move on atau enggak. Ya, aku merasakan saat ini kondisinya dia menanti ada momen yang dimana kalian bisa berbicara kembali, bisa hangout kembali. Ya, perasaan yang terdalam dia saat ini seperti itu. Dia ingin sekali ada komunikasi dengan kamu kembali. Walaupun I know that jarak memisahkan kalian, mungkin kamu sudah memiliki gebetan juga, tapi orang ini berusaha pingin meluruskan. Mungkin kalau aku salah waktu itu, aku ngerasa aku adalah orang yang childish mungkin dan masih belum bisa melihat dunia dengan cara baik gitu. Jadi memang di sini ada penyesalan dari dia juga. Well sih, ada di sini aku merasakan message. Saat ini dia banyak fokus buat refleksi kalau aku lihat, atau menyegarkan pikiran. Mungkin dia lagi banyak kelelahan bekerja, dia ngilangin stres atau ngilangin pikiran merindukan kamu dengan cara-cara hal yang membuat distraction seperti kerja. Ya, walaupun itu salah, walaupun itu hanya membuat distraction sementara waktu, tapi pada akhirnya dia kepikiran kamu terus di sini. Hahaha, ini judulnya siapa yang memikirkan kamu kali ya. Oke, aku ganti. Ya, this is so sad. Aku merasakan ini ada energi yang begitu sedih. Oke, lalu di sini ada only time will tell. Ya, dia menunggu waktu tiba kalian akan reunion, akan bertemu lagi, atau mungkin dia menunggu kamu akan datang untuk healing, untuk bertemu kembali. Ya, mungkin saat ini kamu sama dia lagi sama-sama sendiri, sama-sama healing, belajar melihat proses dan masa lalu, belajar mengikhlaskan, dan di sini dia akan meyakinkan dirimu suatu hari mungkin, ya, atau meyakinkan dirinya agar kalian dipertemukan kembali. Ada criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Ya, dia mungkin akan lebih kayak meyakinkan hatinya untuk tetap percaya kalau ada transformasi di dalam hidupnya yang akan membawa dia kamu, yang akan membawa hubungan ini kembali bersama. Ibarat kata gini, dia tuh masih mencintai kamu, pakai banget. Bahkan dia kayak berusaha untuk someday
I will make the right thing gitu loh. I will make the right things yang aku pernah buat kesalahan dan aku pingin memberikan itu ke kamu. Orang yang kalian pikirkan itu seperti itu, pingin membuat semuanya menjadi clear dan benar gitu. Walaupun kalian tidak bisa bersama, dia pingin mengakui kalau aku salah gitu ya. Intinya di sini dia memang sangat mengidamkan kamu, sangat menyayangi kamu. Ini energi yang cukup sedih dan sangat menyedihkan sih kalau aku bilang ya. Dia terus menunggu kamu, kontak dia lagi ya. Oke guys, thank you buat nomor 1. This is of set and I will continue to number 2. Okay, see you, bye, thank you. Okay, this is number 2. Kita akan membaca dari tarotnya dulu. Kita buang oracle-nya. Okay, setelah aku bilang yang siapa yang lagi perasaan dia sebenarnya kamu atau apa yang dia rasakan kamu, kita akan baca dari Palu. Ada Two of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. Ada The Tower. Okay. Oh my god. Three of Wands. Aku merasa gini. Dia merasa bersalah ke kamu. I'm sorry, Pak nomor 2, dia merasa bersalah banget ya ke kamu. Seakan dia menyesali telah melakukan sesuatu yang semua ini menjadi dampak berantakan, dampak buruk buat kamu. Mungkin kamu jadi kayak agak trauma dengan lawan jenis ya, atau mungkin agak trauma untuk percintaan. Jadi dia sangat mengungkapkan dari hatinya, terdalam dia yang sangat dalam, kalau dia minta maaf ya. Maybe aku ngelihat dia ini selama ini belum pernah merasakan cinta, jadi dia agak sedikit toxic ya. Pada akhirnya mungkin dia jadi kayak semena-mena, jadi dia nggak mengerti perasaan kamu, jadi dia lebih kayak mementingkan perasaannya dia terus ya. Jadi kayak lebih banyak mendominasi hubungan, yang dimana kamu jadi nggak bisa membuka diri. Jadi kamu jadi nggak bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan ke dalam hubungan ini. Ibarat kata ketika kamu pingin mengungkapkan sesuatu itu nggak bisa ya, karena sudah selalu didominasi dengan orang ini. Jadi sekarang dia mungkin berharap ya ada peluang atau ada chance agar kamu dan dia bisa bertemu untuk saling memaafkan, dan dia berharap kamu bisa kembali. Dia berharap, perasaan dia terdalam tuh dia berharap kamu kembali ke kamu. Dia kembali ke kamu dan kamu kembali ke dia, dan kalian sama-sama memulai itu dari nol. But aku ngerasa kamu udah nggak bisa. Dari sini kamu sudah menutup diri. Dari sini kamu sudah banyak there's no chance for you. Karena gue ngerasa gue udah tertindas di hubungan ini, hubungan gak sehat gitu. Gue ngerasa gue diintimidasi, gue ngerasa didominasi, bahkan kamu sering marah-marahin gue. Jadi di sini emosi kamu tuh kayak udah gue nggak mau kenal lo lagi, mungkin kita jalan masing-masing. Dan di sini kita ya udah layaknya temen aja. Intinya kamu sama orang ini nggak mau punya suatu hubungan yang menjalin ya, intinya hubungan kembali gitu loh, menjalin kembali. Kamu pingin punya hubungan kamu, dia pingin punya hubungan dia, bener-bener yang kamu pikirkan adalah seperti itu.
kamu pingin punya kehidupan yang lebih sehat, walaupun saat ini mungkin kamu pingin sendiri dulu. Karena dia tuh ngerasa aku salah. Iya, aku salah karena selama ini ketika aku berpacaran dengan kamu, aku selalu egois dengan cara nge-treat aku ke kamu, dengan sifat aku yang gak bisa dibantah, sifat aku yang harus menang, gak bisa kalah debat, aku yang harus punya argumen, aku harus selalu di atas. Sedangkan kan pasangan itu selalu harusnya dua arah, tapi si cowok ini ya energinya aku lebih kebanyakan feminim yang tertindas ya. Cowok ini ngerasa dia selalu benar, jadi dia ngerasa karena dia ngerasa selalu benar, seenaknya sama pasangannya. Jadi ya di sini dia sebenarnya ingin meminta maaf, dia ngerasa ingin kamu apa ya, bisa memaafkan dia, dan dia pengen ada peluang kembali sih. Cuman kan kamu nggak bisa ya. Aku merasakan di sini dia cuman berharap menunggu suatu momen, tapi kan namanya juga kamu sudah tersakiti, perasaannya sudah terluka karena ya sorry ya, ini terlalu dalam dan mungkin kamu sering kena abuse ya. Jadinya ya aku bilang hubungan ini emang hubungan gak sehat. Kalau dipaksakan kembali pun, kalau dia belum berubah, itu gak akan terjadi lebih baik. Jadi memang di sini ya hubungan ini nggak bisa terjadi, nggak bisa kembali. Saat ini kondisinya dia sedang fokus healing, meditasi, banyakin menenangkan pikiran, atau mungkin dia menyenangkan dirinya. Tapi ketika dia mencoba, itu mengingatkan dia kepada kamu lagi. Dia terus mengingat diri kalian lagi. Ya memang sebenarnya ini nggak adil sih buat kamu, karena kalau misalkan dia balik pun, kalau misalkan dia masih bersikap seperti yang lalu, itu akan kembali lagi ke lingkaran setan yang kayak kemarin. Jadi better emang kamu yang pergi gitu loh. Soalnya percuma kalau misalkan dia cuma sementara minta maaf terus masih sifatnya masih seperti itu, kamu balik pun juga nanti kamu yang bakal sakit hati, bakal kecewa, bakal banyak drama dan banyak tangisan lainnya gitu. Aku cuman pingin kamu tuh baik-baik saja, aku cuman pingin kamu tuh lebih tenang hidupnya, dan apa ya, lebih kayak bisa menjalani hidup dengan baik gitu loh. Nggak ada dalam situasi yang menyakitkan lagi gitu. Jadi dia sebenarnya emang niatnya tulus, cuman kalau misalkan sifat dia masih seperti itu yang mendominasi, egonya masih tinggi, ya susah. Walaupun perasaan terdalam dia saat ini yaitu ingin meminta maaf ke kamu, ingin memulai kembali dari nol. Cuman aku lihatnya di sini, aku rasa nggak akan ada perubahan gitu loh. Kalau misalkan dianya nggak introspeksi juga, ada embrace through each other, you find the missing piece. Ya memang aku merasakan dia ngerasa kehilangan banget ketika kamu memutuskan hubungan atau kamu tidak ingin bertemu dengan dia lagi gitu. Dia merasa kehilangan dan merasa banyak kesedihan gitu. You may not always understand what certain things happen, however there's always higher purpose to event in your life. Oke. Jadi memang ini jalan yang dipilihkan semesta juga. Jadi apa ya, aku merasakan hubungan ini emang hubungan yang tidak baik. Jadi walaupun kamu paksakan kamu kembali pun, dia minta maaf sama kamu dan kamu mencoba kembali, kalau misalkan sifat dia nggak berubah, ya semesta bakal tetap bikin kalian putus gitu loh ya. Jadi emang dia ini walaupun perasaannya dalam, tapi egonya gede ya. Orang ini egonya gede, masih dengan
belum mengerti kalau hidup itu nggak tentang dirinya doang. Hubungan tuh harus dua arah. Masih sama-sama mau menang sendiri sih kalau aku lihat gitu. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan selamat hari Kamis ya. Dan besok baru kita fokus untuk Libra, Aquarius, Gemini. Bye, thank you so much guys.